Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini bertepatan di hari kemerdekaan kita 17 Agustus ya 2023, hari kemerdekaan kita. Nah, di sini kita akan membahas mengenai edukasi lagi ya, atau memberikan tips ya. Nah, apa itu edukasinya? Nah, mari kita mulai. Oke, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu dengar agak suara-suara keras dari luar ya. Karena memang saya lagi berada di suatu tempat di mana sedang ada lomba-lomba 17 Agustusan lah ya, tapi tidak apa-apa. Ini namanya merayakan hari kemerdekaan kan. Oke, sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu, saya sarankan sih tonton dulu video yang ini karena sangat berhubungan dengan ini, yaitu video bandarmologi saham sederhana dengan pendekatan broker yang terindikasi sering sebagai institusi ya. Jadi sangat berhubungan dengan video ini nanti caranya. Jadi kita akan bahas mengenai teknik simple lagi, teknik simple serial cuan screening saham gitu ya. Yang simple tapi powerful. Oke. Jadi kita harapkan nonton dulu yang ini untuk tahu step-stepnya. Seperti biasa, kalau Bapak Ibu punya iPod atau iPod Indo Premier, di sini kita akan pakai Indo Premier. Mungkin Sekuritas lain bisa juga mengikuti ya. Oke, kita buka iPod-nya. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kita itu lihat top summary. Yang dulu kita sering bilang kan AZ, CC, LG kan. Sini saya coba cari CC dulu lah. CC dengan kalau saya suka itu 1 bulan ya, atau awal-awal bulan, dari awal bulan siapa yang ngumpulin gitu. Jadi nanti kita akan kombinasikan dengan teknikal ini. Itu sangat menarik saya rasa. Oke, kalau kita lihat di sini ada CNMA ya. Ternyata CC ini kemungkinan besar pasti dikumpulkan di pasar nego nih. Sampai 500 berapa ini? 5T ya ini, 5T. 1.848 miliar juta lot gitu ya, di harga 270-an CC gitu ya. Coba kita lihat kalau broker summary. Oh ya, sebagai info untuk Bapak Ibu, teknik yang kita gunakan, teknik simpelnya ini sering dibilang adalah broker stalker ya. Jadi kita nge-stalk broker-broker yang menurut kita sering dipakai institusi lah dalam berdagang atau menggerakkan suatu pasar market saham ya. Oke, kita lihat CC, bukan CC, CNMA. Nomor satu pasti itu dari pasar nego. Iya, pasar nego. Kita nettingkan dulu. Sini ada PD sebenarnya. PD juga mengumpulin ternyata CNMA ini dari tanggal 1 ya. Ternyata ini akumulasinya besar juga di CNMA ini. Ada PD AKYU. Kalau kita lihat di pasar nego tadi, nego, iya pasar nego ada 5 triliun di harga 270. Pas berarti di pasar nego. Oke, regional, kita lihat lagi regional. Di regional, pasar regional, pasar reguler, bukan ya pasar reguler tuh regional pula dibilang. Pasar reguler ada PD, AKYU mengumpulkan barang, CC juga di pasar reguler itu mengumpulkan. Ternyata di sini akumulasi besar ya, ternyata CNMA. Untuk melihat kesempatan yang lebih powerful lagi, kita coba lihat teknikalnya. Di sini saya sudah buka CNMA. Ternyata secara teknikal atau secara chart dia sudah mantul di sini ya, di 270-an harga pembelian yang pasar nego kemarin 270 pas. Tapi kalau dari segi bid offer di pasar reguler dia tidak akan bisa buang secepat 188 juta lot ya. Jadi kemungkinan akan bisa dibilang kemungkinan akan dinaikkan. Dan juga kalau di
Sedangkan akumulasi PDAK itu di sekitaran 298 atau sekitaran 300, sekitaran sini ternyata masih dekat gitu. Nah, secara teknikal mungkin belum bisa kita jelaskan di sini karena chartnya masih begini. Nah, tapi biasanya kalau teknikal kita tunggu dia sideways dulu baru masuk enaknya gitu. Jadi kita lebih aman lah gitu. Jadi risikonya terukur. Jadi menurut saya si NMA ini secara bandarmologi bagus ya. Secara teknikal juga dia sudah rebound. Nah, tergolong bagus juga biarpun teknikal belum bisa dinilai dengan chart begini. Oke, berikutnya coba kita lihat emiten berikutnya yang banyak dikumpulin. Oh, ACST juga lumayan ini sampai 160 M ACST. Bawa pasar nego mungkin ya. Nego lagi sepertinya si Cece nih. Iya, nego lagi di 228. Kita coba di pasar reguler. Pasar reguler juga sepertinya akumulasi ya. Reguler juga ada akumulasi sama CC juga. Pasar nego dia kumpulin. Pasar reguler juga dia kumpulin. Coba kita lihat chartnya CST. CST ini sebenarnya sudah sering kita singgung ya di video-video kita sebelumnya di bidang apa ya, di bidang serial saham-saham di tahun politik lah. Bentar mau kita lihat juga. Wah, bagus juga ya CST ya. Ah, udah pernah kita singgung di sini, udah ada juga kita buat money spotnya di sini. Di sini kita boleh masuk. Nah, kemarin dibanting dulu. Nah, dia BOS Big Trend Line. Dulu kita bilang ini secara teknikal sudah habis stage 1, yaitu akumulasi di sini. Sekarang dia breakout 137 dan retest lagi dan melanjutkan kenaikan dari volume juga bagus. Nah, si indikator MACD juga golden cross, hijau, volume besar gitu ya. Dan dia sudah tembus MA jauhnya, garis kuning ini. Garis kuningnya adalah MA jauh di 200-an. Jadi kalau mau masuk, saran saya di MA 200 aja. Nah, biasanya dia itu akan mantul dulu MA 200. Nah, MA 200 ternyata setengah candle ini juga. Setengah candle dari hari terakhir ini. Nah, dan kalau ternyata turun lagi, tembus MA 200, kita masuk lagi, average down bisa di money spot ini. Di sekitaran 142 ini. 143, 149. Ternyata view kita mengenai CST ini sangat valid ternyata ya. Selamat yang udah ngambil ikut dari kita di waktu masuk di money spot atau masuk di ketika retest resisten yang become supportnya sekarang. Itu untuk ACST, untuk jarak untuk teknikalnya itu bagus. Sudah perubahan trend change of karakter dari downtrend menjadi uptrend. Nah, sebenarnya bandarmologi itu kelemahannya kita tidak bisa menentukan di titik mana kita masuk. Nah, jadi masuknya itu lebih enak ya teknikal, sehingga teknikal tambah bandarmologi itu powerful gitu ya. Sedangkan kalau teknikal saja kita tidak tahu itu akumulasi atau distribusi. Jadi teknikal itu bisa dibilang kita buta apakah itu distribusi atau akumulasi, itu kelemahannya. Tapi kalau digabung keduanya menjadi powerful. Nah, kalau digabung lagi dengan apa namanya, dengan fundamental, itu sudah masuk excellence gitu ya. Bisa misalnya teknikalnya bagus, fundamentalnya bagus, fundamentalnya bagus gitu ya. Nah, dari ACST ini juga kita bisa bilang secara pendapatan memang masih merugi, secara laba dia masih rugi, tapi ruginya itu menyusut. Jadi ini bisa dibilang turnaround lah bagi si ACST ya. Oke, itu saja untuk ACST. Kita coba lihat lagi apa yang menarik di sini. AMMN juga menarik, tapi sudah terlalu tinggi, seingat saya ya. Oke, kita ganti lagi misalnya AZ ya.
Oke, AZ ada RMKO roti wins yang signifikan ya. Nah, karena roti ini juga seingat saya sudah di video sebelumnya mengenai bandarmologi simpel ini sudah kita jelaskan juga. Ya, roti saya juga penasaran juga. Tapi jujur saja roti saya sudah jual sih. Karena saya itu tipe swing 1 minggu 2 minggu saja. Oh iya. Hmm, ini bagus kan kemarin kita bilang kita bisa masuk di hari sini, kita buat di sini di sekitaran 1.300, nah, sudah sampai 14% lebih. Nah, sekarang dia retest lagi kalau mau masuk gimana. Nah, di sini AZ-nya masih di dalam, belum buang barang kalau kita lihat dari stalker tadi. Nah, ya kita tunggu saja lagi dia retest supportnya, retest uh, resistance become supportnya di 1345. Kita tunggu di situ. Nah, tadi RMKO juga bagus jadi kumpulkannya. RMKO kali. Wah, RMKO secara bandarmologi AZ ngumpulin juga. Kalau secara teknikal bisa kita lihat dia sudah mantul dan sekarang mantul dengan candle Marubozu. Pertanda harga bullish gitulah ya. Kalau secara candle ya, kalau secara teknikal ini masih dikit candlenya jadi susah kita menggambarkannya. Tapi kalau mau masuk ya, kalau ini sideways, kalau saya pribadi saya akan spekulasi masuk. Kalau ini sideways, 2-3 candle lagi sideways atau 1-3 candle lagi dia masih sekitaran sini sideways, saya akan saya akan pertimbangkan untuk masuk karena itu tanda-tanda bahwa akumulasinya berlanjut gitu ya. Dan buangan barangnya itu sudah mereda gitu. Oke, berikutnya itu hmm, coba kita lihat YU. Stalking. Wah, YU ternyata mengumpulkan AMRT sangat signifikan sampai 468,6 miliar ya. Oke, mungkin mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu mungkin berpikir kenapa saya tidak lihat BMRI kayak ini besar juga kayak Buka gitu ya. Kayak tadi juga AZ ada juga BMRI besar gitu ya. Karena bisa dibilang itu pasti besar gitu karena volume transaksi juga besar di situ gitu kan. Karena itu saham-saham sangat liquid, misalnya LQ45 gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di sini adalah saham-saham yang uh, di luar kapal induk lah istilahnya, yang pergerakannya itu tidak terdeteksi secara massal, jadi enak untuk menumpanginya gitu ya. Dan lincah dia sahamnya. Kalau kita lihat AMRT di sini signifikan ini pasti pasar nego tidak apa-apa di 2754. Coba kita lihat teknikalnya. Oke, wih, teknikalnya bagus, dia sudah breakout. Secara teknikal, saya bilang breakout, coba kita hapus dulu tanda-tanda saya ini ya. Saya sudah berikan saham mingguan ini udah berapa kali tertembus ini TP-nya. Di sini dia sempat slide down, ya break of structure di sini, break trend line di sini dengan volume yang besar, breakout structure lagi di ini di sekitar yang kotak biru yang dibuat ini 2750 sampai 2770 dan dia terbang dan retest lagi dan dia terbang lagi. Sekarang dia break, dia juga di sini ternyata break of structure lagi. Volumenya juga bagus breaknya. Sekarang dia lagi menguji resisten di sini juga. Resist di 2980 gitu ya. Ternyata ada penolakan di resist ini. Kalau kita lihat dari candle, dia sudah nyampe. Ternyata ada penolakan untuk tembus di hari itu. Jadi nah, kita lihat saja. Kemungkinan ini akan turun dulu. Dan kita lihat apakah dia masih bertahan di atas resisten become support ini. Kalau dia masih bertahan di situ dan sideways, kita bisa pertimbangkan untuk masuk secara teknikalnya gitu ya. Kalau dia tembus, kita tunggu lagi di support berikutnya di 2750 sampai 2770 di sini.
Jadi dia bertahan di sini di atas di 2.900-an dia bertahan, kita bisa pertimbangkan untuk masuk. Cuma itulah candle terakhir kurang bagus, ada rejection di sini ya. Ekornya tinggi ke atas, ada rejection. Tidak apa-apa, akumulasinya besar juga dari si si AZ gitu ya. Si YU atau Z ya? YU ya. Ada juga games. Oh, jarang nampak ini ada games ya. CNMA udah kita bahas tadi, ternyata si YU juga ngumpulin CNMA. Bagus berarti CNMA. Games ini, saya ingat saya games itu salah satu saham yang di buyback oleh DSSA ya, diambil alih. Games ini batu bara juga, energi. Oh iya, oke. Games ini secara teknikal bisa dibilang sudah mulai ada likuidasinya ya, liquid providernya. Awalnya sepertinya ini tidak liquid, sekarang sudah mulai liquid dia. Dan sekarang dia retest supportnya di sini. Bisa dipertimbangkan untuk masuk juga, tapi ini bisa masuk nanti di MA20-nya di sekitaran 6.575 gitu. Terus juga games ini. Oke, mungkin terakhir LG. Saya penasaran sama LG. LG, apa yang dia DRMA. Seperti kita tahu DRMA ini berhubungan dengan otomotif, semikonduktor. Nah, otomotif itu tidak akan lepas dari semikonduktor juga, DRMA. Cara teknikal gimana? Ya, teknikalnya juga bagus. Dia nulis secara teknikal kalau kita lihat. Sudah ada trend line di sini dan dia selalu mantul di trend line-nya. Berikutnya kalau mau masuk, kita bisa spekulasi masuk ketika dia kena trend line-nya. Di sekitaran 2645. Kalau ngambil sekarang juga tidak apa-apa kalau misalnya mau ngejar harga, takut tidak dapat kebagian barang. Nah, itulah mungkin untuk pembahasan mengenai screening saham ini ya. Jadi bisa dibilang di sini kita kombinasikan teknikal sama bandarmologi. Teknikal untuk titik entry-nya, bandarmologi untuk melihat akumulasi dan distribusinya. Uh, Jenis bandarmologi yang kita pakai di sini adalah broker stalker ya. Kita nge-stalk broker-broker yang kita sukai atau terindikasi dengan smart money atau market maker lah. Nah, berikutnya kalau lebih powerful lagi itu ditambah dengan fundamental, itu sudah menjadi excellence. Kalau kita menemukan saham yang memenuhi ketiga teknik ini sangat bagus, jadi kita lebih tenang untuk nge-hold-nya ya, lebih lama gitu. Kita tenang nge-hold-nya, tidak perlu khawatir gitu. Oke, cukup sekian untuk sesi kali ini. Maaf jika ada kesalahan, salah-salah dan lain-lain, karena memang manusia tempatnya salah. Oke, happy cuan semua Bapak Ibu. Selamat Hari Kemerdekaan Dirgahayu Indonesia. Terima kasih, salam sehat, happy cuan.